Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Yuda Haji Pramukti, mahasiswa FTK UNAS. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas rangkuman tugas sebelum UAS Bisnis Data dan Intelligence. Langsung saja kita bahas ke pertemuan yang ke-9. Kita akan membahas mengenai clustering. Cluster adalah kumpulan sebuah objek data yang memiliki anggota, dan anggota cluster yang sama memiliki kemiripan satu sama lain tetapi berbeda dengan anggota cluster yang lainnya. Pada clustering terdapat juga cluster analisis yang bertugas, di mana tugas dari cluster analisis ini untuk menemukan kemiripan data berdasarkan karakteristik dan juga mengelompokkan data yang mirip ke dalam cluster. Pada clustering juga terdapat unsupervised learning, yaitu kelas tidak ditentukan sebelumnya. Lalu penggunaan clustering ini yaitu adalah menggunakan tool untuk melihat distribusi datanya, lalu pre-processing untuk langkah berikutnya, lalu aplikasi pada cluster analysis, lalu pengenalan pola, lalu spatial data analysis, lalu ada cluster spasial dan juga pemrosesan gambar. Lalu ada economic science, terutama market research-nya. Cluster web block data discover group of access button, di mana ada marketing yang membantu pihak pemasaran untuk menentukan grup khusus dan membuat program khusus untuk grup ini. Lalu ada land use, mengidentifikasi area yang dikerjakan untuk hal yang sama. Lalu ada asuransi, yaitu identifikasi grup yang memiliki tingkat klaim yang tinggi. Lalu ada tata kota, yaitu identifikasi rumah-rumah berdasarkan tipe, harga, dan lokasi. Lalu ada penggunaan metode clustering yang bagus akan menghasilkan. Yang pertama adalah intra-class similarity yang tinggi, itu anggota di dalam kelasnya yang sama mirip. Lalu ada low interclass similarity, di mana anggota di kelas yang lain jauh berbeda. Lalu ada kualitas cluster bergantung pada ukuran kemiripan yang digunakan oleh metode clusteringnya. Kualitasnya juga ditentukan sejauh mana clustering dapat menemukan pola tersembunyi. Yang dibutuhkan untuk clustering ini yang pertama adalah scalability, yaitu untuk data dan dalam jumlah besar. Lalu ada menangani berbagai macam tipe atribut. Lalu ada cluster dengan berbagai bentuk, ada sedikit mungkin parameternya. Lalu ada menangani noise dan outliers. Tidak peduli urutan input recordnya. Lalu ada high dimensionality, yaitu banyak atribut. Terus lalu ada incorporation of user specified constraint. Serta ada interpretability dan juga usability. Dan pada clustering ini ada beberapa tipe-tipe data. Yang pertama adalah interval scale variable, ada binary variables, ada atau tidak. Lalu ada nominal, ordinal, dan juga ratio variables. Dan juga yang terakhir ada campuran. Pendekatan yang ada pada clustering ini diantaranya ada partisi. Lalu membuat partisi dan juga mengevaluasi berdasarkan kriteria tertentu, misalnya meminimalkan sum of square error. Lalu ada metode k-means, k-medoids, dan juga clearance. Lalu ada pendekatan hierarki, di mana membuat struktur hierarki menggunakan kriteria tertentu. Lalu metodenya, seperti contoh metodenya ada Diana, Agnes, Birch, Rock, dan juga Chameleon. Dan yang ketiga ada density based, di mana berdasarkan connectivity dan juga density functionnya. Metode ini, contoh metode ini adalah DBSACN, ada Optics, dan juga Denclu. Yang lainnya group based approach, model based, frequency, pattern based, user guide for constraint based. Lalu kita akan membahas mengenai konsep data decision tree atau pohon keputusan. Pohon keputusan itu adalah data dinyatakan dalam bentuk table dengan atribut dan record. Konsepnya adalah atribut menyatakan suatu parameter yang dibuat sebagai kriteria dalam membentuk tree.
Misalkan untuk menentukan main tenis, kriteria yang dikembalikan adalah cuaca, angin, dan juga temperatur. Ada terus bola juga. Salah satunya adalah atribut merupakan atribut yang merupakan data solusi per item data yang disebut dengan target atribut. Lalu ada atribut memiliki nilai-nilai yang dinamakan dengan instan. Misalkan atribut cuacanya mempunyai instan berupa cerah, berawan, dan hujan. Lalu proses dalam decision tree ini itu mengubah bentuk data menjadi model tree. Lalu dalam modul ini menggunakan algoritma ID3. Lalu mengubah model tree ini menjadi rule dan menyederhanakan rule-nya atau pruningnya. Lalu kita setelah itu membahas mengenai entropi. Definisi entropi adalah jumlah bit yang diperkirakan dibutuhkan untuk dapat mengkritik suatu kelas plus atau min dari sejumlah data acak pada ruang sampel S. Entropi bisa dikatakan sebagai kebutuhan bit untuk menyatakan suatu kelas. Semakin kecil nilai entropi, maka semakin baik untuk digunakan dalam mengekstraksi suatu kelas. Panjang kode untuk menyatakan informasi secara optimal adalah minus log 2 P bits untuk message yang mempunyai probabilitas P, sehingga jumlah bits yang diperkirakan untuk mengekstraksi S ke dalam kelas adalah P log 2 P plus P log 2 P. Ya, dimana kita akan membahas lebih banyak ke rumus pada mata kuliah Big Data dan Bisnis Intelijen ini. Ya, terus kita akan membahas mengenai pemodelannya. Ada pemodelan dalam suatu data, di mana ada model deskriptif, yaitu model klasifikasi yang dapat berfungsi sebagai alat penjelasan untuk membedakan objek-objek dalam kelas-kelas yang berbeda. Lalu ada pemodelan prediktif, yaitu model klasifikasi yang dapat digunakan untuk memprediksi label kelas yang tidak dapat diketahui pada suatu objek atau record. Training setnya adalah klasifikasi adalah proses pembelajaran secara terbimbing atau supervised learning untuk melakukan klasifikasi dibutuhkan training set dan juga sebagai data pembelajaran. Lalu setiap sampel dari training tersebut memiliki atribut dan juga kelas labelnya. Learning atau training ini pembelajarannya menggunakan data training untuk metode naive Bayes classifier. Nilai probabilitasnya dihitung dalam proses pembelajaran. Lalu kita akan melakukan testing, menguji model menggunakan data testing. Akurasinya itu adalah jumlah prediksi yang benar dibagi jumlah prediksi keseluruhan. Akurasi untuk menghitung errornya jumlah prediksi yang salah dibagi jumlah prediksi keseluruhan. Contohnya adalah PHX sama dengan PH dibagi PX, yaitu PHX itu peluang hipotesa H berdasarkan kondisi X. X data sampel dengan kelas yang tidak diketahui, lalu merupakan hipotesa bahwa X adalah data dengan kelas label. Peluang dari PH sama dengan peluang dari hipotesa H. PX adalah peluang dari X yang diamati, lalu PX per H adalah peluang X berdasarkan kondisi pada hipotesa H. Metode classifier yang berdasarkan probabilitas dan teorema Bayesian digunakan dengan asumsi bahwa setiap variabel X bersifat bebas atau independen. Dengan kata lain, naive Bayesian classifier mengasumsikan bahwa keberadaan sebuah atribut variabel tidak ada kaitannya dengan keberadaan atribut variabel yang lain. Karena asumsi atribut tidak sering terkait, jadi bila Px bagi Ci dapat diketahui melalui perhitungan di atas, maka kelas label ini dari data sampel X adalah kelas label yang memiliki P sama dengan X
GI dikali page per GI atau maksimum. Nah, kekuatan dari metode ini adalah mudah diimplementasikan lalu memberikan hasil yang baik untuk banyak kasus. Sementara untuk kelemahannya harus mengasumsi bahwa antar fitur tidak terkait atau independen dalam realita. Keterkaitan itu ada. Keterkaitan tersebut tidak dapat dimodelkan oleh Bayesian classifier. Lalu kita ke time series forecasting, di mana time series forecasting ini adalah salah satu pengetahuan prediktif analisa yang sangat sudah lama dan juga telah ada semenjak dan penggunanya tersebar luas, meskipun sebelumnya prediktif analitik ini tidak pernah perhitungkan. Independen atau prediktornya variabel ini adalah tidak sama sekali bervariasi dalam time series forecasting, tapi sangat kuat dikomunikasikan untuk multivariasi time seriesnya. Lalu time series forecasting ini metodenya ada beberapa. Yang pertama ini ada data driven methods, di mana sana tidak ada perbedaan antara prediksi dan juga target. Teknik yang ada dalam series ini lebih ke jumlah dan halus, secara halus, dan juga mengkonsiderasikan data yang hampir menyerupai time series forecasting. Lalu ada model driven method, di mana hampir sama dengan konvensional predictive method, yaitu memiliki independen dan juga dependent variabel tapi tidak kembar. Variabel independen ini adalah waktu, time-nya. Lalu kita bahas lebih dalam lagi mengenai data driven methods, bahwa data ini tidak memiliki perbedaan antara prediktor dan juga targetnya. Prediktor juga disebut dengan target variabel. Data driven methods ini yang pertama ada naive forecast, ada simple average, ada moving average, ada wedge moving average, dan juga exponential smoothing. Holds to parameter exponential smoothing juga ada. Lalu sedangkan mengenai pembahasan dalam model driven method ini adalah, pada model driven method ini waktu adalah sebagai prediktornya dan independent variabelnya adalah waktu yang sama dengan dependent variable. Dasar dari metode model ini adalah berdasarkan time series yang digunakan di dunia atau global secara keseluruhan. Ide dari model parameter ini adalah untuk menangkap pattern itu sendiri. Pada time seriesnya kita akan local pattern ini juga digunakan atau lebih ke global patternnya menggunakan model driven approach requires specific yang menggunakan sangat sulit. Model driven method ini seperti contohnya adalah linear regression, polynomial regression, linear regression, dan with seasonality, dan juga auto regression model dan ARIMA. Bagaimana cara mengimplementasikannya? Jadi kita melakukan rapid manner untuk mendapat time seriesnya berdasarkan dua data utama, perubahan dua data utama untuk diproses. Lalu kita menyiapkan dan belajar mengenai algoritma untuk memprediksi target variabel dan juga memprediksi langkah selanjutnya di dalam seri tersebut.
Lalu juga ada windowing konsep, di mana parameter ini memperbolehkan operator mengganti ukuran dari Windows tersebut, lalu mengambil antara consecutive windows atau dikenal juga step size, dan juga ada prediksi horizon, dan juga di mana prediksi horizon ini adalah digunakan untuk forecasting. Prediction horizon control ini memiliki kontrol yang berkelanjutan mengenai data seriesnya dan juga label variabel tersebut. Lalu kita akan membahas mengenai windowing operator parameter, di mana window size-nya determinasinya berapa banyak determinasi atribut yang dibuat untuk seksional datanya. Lalu ada berbagai macam time series dengan window yang menjadi atribut baru. Kita pilih W sama dengan 6 atau step size-nya mendeterminasikan bagaimana untuk mendapatkan Windows-nya. Lalu coba kita menggunakan S sama dengan 1. Lalu horizon determinasinya adalah hover sejauh mana untuk membuat forecast. Jika window size-nya adalah 6 dan horizonnya adalah 1, lalu ketujuh selanjutnya adalah original. Dari time series menjadi sampel pertama pada label variabel ini. Coba kita menggunakan H sama dengan 1. Lanjut ke pembahasan selanjutnya. Ya, jadi kita habis itu lanjut ke pembahasan selanjutnya. Kita akan membahas mengenai regresi dan korelasi linier sederhana, di mana pendahuluannya adalah gagasan perhitungannya ditetapkan oleh Sir Francis Galton pada tahun 1822 sampai dengan 1911. Persamaan regresi ini adalah persamaan matematik yang memungkinkan peramalan nilai suatu peubah tak bebas atau dependent variable dan juga dari nilai perubah bebas atau independent variable. Lalu ada scatter diagram atau diagram pencar, di mana diagram ini digambarkan dengan nilai-nilai observasi peubah tak bebas dan juga peubah bebas. Nilai peubah bebas ditulis pada sumbu X sama dengan sumbu horizontal. Nilai peubah tak bebas ditulis pada sumbu Y atau sumbu vertikal. Nilai peubah tak bebas ditentukan oleh nilai peubah bebas. Maka dari itu kita sudah bisa menentukan mana peubah tak bebas dan juga peubah bebas. Contohnya umur versus tinggi tanaman. Kita tandai umur ini X, tinggi ini Y. Lalu ada biaya promosi dan juga volume penjualan. Kita tandai lagi biaya promosi ini ditandai dengan X, volume penjualan ditandai dengan huruf Y. Lalu jenis persamaan regresinya adalah regresi linier, ada regresi linier sederhana dan juga ada regresi linier berganda. Lalu ada regresi non linier, yaitu regresi eksponensial. Regresi linier contohnya bentuk umum regresi linier sederhana, Y sama dengan A plus B X, di mana Y ini adalah sebagai peubah tak bebas, X adalah peubah bebas, A adalah konstanta dan juga B adalah kemiringan. Bentuk umum regresi linear berganda yaitu Y sama dengan A plus B pangkat 1 X pangkat 1 plus B pangkat 2 X pangkat 2 lalu plus titik-titik plus B X pangkat 2 B pangkat 11 X pangkat 11. Y di sini disebut sebagai peubah tak bebas. X1 disebut peubah bebas ke-1, X2 disebut peubah bebas ke-2, X11 disebut dengan peubah bebas ke-11,
Lalu A sebagai konstanta, B1 nya kemiringan ke 1, B2 nya kemiringan kedua, dan B11 nya kemiringan ke 11. Lalu ada regresi nonlinear, contohnya adalah bentuk umum regresi eksponensial, yaitu Y sama dengan AB pangkat X, log Y sama dengan log A plus log B dalam kurung X. Regresi linear sederhana adalah metode kuadrat terkecil atau least square method, di mana metode paling populer untuk menentukan persamaan regresi linear sederhana. Bentuk umum dari regresi linear sederhana diantaranya adalah Y sama dengan A plus BX, Y sama dengan perubahan hak bebas, A sama dengan konstanta, X nya sebagai perubahan bebas, dan juga B nya sebagai kemiringan. Nilai B dapat positif dan juga dapat negatif. Jika positif Y, dan juga bisa negatif B sama dengan Y. Pada metode pertemuan ke-15 ini kita lebih ditemukan atau mempelajari mengenai berbagai macam rumus yang ada pada korelasi linear sederhana. Kita akan membahas mengenai korelasi linear sederhananya. Koefisien korelasi ditandai dengan huruf R kecil, lalu ukuran hubungan linear pada perubahan disebut X dan juga Y. Nilai R berkisar antara plus 1 sampai min 1. Nilai R yang positif ditandai oleh nilai B yang positif, sedangkan nilai R yang negatif ditandai oleh nilai B yang negatif. Jika nilai R mendekati plus 1 atau R mendekati min 1, maka X dan Y memiliki korelasi linear yang tinggi. Jika nilai R sama dengan plus 1 atau R sama dengan min 1, maka X dan Y memiliki korelasi linear yang sempurna. Jika nilai R sama dengan 0, maka X dan Y tidak memiliki relasi atau hubungan linear. Dalam kasus ini adalah R mendekati 0, dan kita bisa melanjutkan analisisnya ke regresi eksponensial. Koefisien determinasi sampelnya sama dengan R sama dengan R pangkat 2. Ukuran proporsi ini memiliki keragaman total nilai yang perubahannya adalah Y yang dapat dijelaskan oleh nilai perubahan X melalui hubungan linear. Penempatan dan interpretasi koefisien ini, korelasinya dan koefisien determinasinya. Lalu kita bahas lagi regresi linear berganda, di mana pembahasannya akan meliputi regresi linear dengan dua variabel bebas, yaitu X1 dan juga X2, dan satu variabel tak bebas ditandai dengan Y. Bentuk umumnya Y sama dengan A plus B pangkat 1 X pangkat 1 plus B pangkat 2 X pangkat 2. Jadi Y di sini adalah perubahan tak bebas, X1 ini perubahan bebas ke 1, X2 ini perubahan bebas ke 2, A ini sebagai konstanta, B1 nya kemiringan ke 1, dan B2 nya kemiringan ke 2. Sekian dari saya mengenai, saya rasa cukup. Sekian penjelasan saya mengenai rangkuman tugas sebelum UAS Business Data dan Intelligence. Lebih kurangnya saya mohon maaf jika ada kesalahan kata atau kalimat yang kurang jelas terdengar. Mohon maaf sebelumnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.